السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan di dalam majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, ini adalah merupakan nikmat Allah yang sangat-sangat besar yang wajib untuk kita syukuri, di mana kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang sangat dicintainya. Apabila kita dipertemukan oleh Allah di majlis yang Ia cintai, maka insyaallah di akhirat kelak juga Ia tempatkan kita di tempat yang Ia cintai. Ketika kita duduk di majlisul ilm, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan lebih baik daripada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia apabila ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala kejelekan akan mendatanginya. Dan ikhwani fiddin, azakumullah, apabila ia sudah didatangi oleh semua bentuk-bentuk kejelekan, maka itu tanda kebinasaannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu ikhwani fiddin, azakumullah, senantiasalah berusaha untuk datang ke majlisul ilm dan sabar ketika menghadiri majlisul ilm. Berusahalah untuk mengamalkan apa yang antum dapatkan dari kajian-kajian ini dan sebarkanlah dia kepada orang lain agar kita mendapatkan pahala-pahalanya. Ikhwani fiddin, azakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar yang kelima, yaitu aqulul haqqa wa in kana murran. Wasiat Nabi kepadanya yaitu untuk mengucapkan kebenaran meskipun kebenaran itu pahit. Sekarang kita masuki wasiatnya yang keenam. Yang terakhir adalah ukthir min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Wasiat yang keenam adalah memperbanyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Al-hawqalah atau al-hawlaqah
kata-kata al-hawqalah atau la hawla wala quwata illa billah hiya kalimatu Islam wastislam. La hawla wala quwata illa billah ini adalah kalimat Islam, wastislam, dan kalimat ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafwidin wa tabarru'in minal hawli wal quwwati illa billah. Kata-kata ini yaitu kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah dan mengakui bahwa kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan jika tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha kita, seringan apapun usaha kita, jika kita tidak dibantu oleh Allah, maka tidak mungkin kita akan melaksanakannya. Wa annal 'abda la yamliku min amrihi syai'a. Dan bahwasanya seorang hamba dia tidak kuasa atas dirinya sedikit apapun. Maksudnya dia tidak bisa mendatangkan manfaat, dia tidak bisa menolak mudarat dari dirinya kalau tidak dibantu oleh Allah. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, seringkali kita melihat orang-orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suatu kejelekan. Ketika misalnya ada pohon yang jatuh, dia lari sehingga dia selamat. Yang menggerakkan hatinya untuk lari adalah Allah. Yang memberikan kekuatan bagi fisiknya untuk berlari adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu adalah dari Allah. Dan betapa banyaknya orang-orang yang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tertimpa oleh kejelekan-kejelekan itu. Jadi manusia ini la yamliku min amrihi syai'a. Dia tidak bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kejelekan untuk dirinya, tidak bisa. Dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azakumullah, seorang mukmin apabila dia menyadari hal ini, maka dia akan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila seseorang lupa tentang hal ini, dia akan sombong, dia akan angkuh. Nas'alullah salamul afiyah. Wa laysa lahu hilatun fi daf'i syarrin wala quwwatun fi jalbi khairin illa bi iradatillahi ta'ala. Dia tidak bisa sedikit pun untuk menolak kejelekan atau mendatangkan manfaat bagi dirinya kecuali jika dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tahawula lil 'abdi min ma'siyatin ila ta'ah. Seorang hamba dia tidak mampu untuk berpindah, berubah dari kemaksiatan menuju ketaatan, atau min maradin ila sihhah, dari penyakit kepada kesehatan, wala min wahanin ila quwwah, atau dari lemah menjadi kuat, wala min nuqsanin ila kamalin wa ziyadatin illa billah. Tidak bisa juga dia berpindah, dia berubah dari kekurangan menjadi kelebihan kecuali semua itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azakumullah, sadarilah hal ini agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengedipkan mata ini kalau tidak ada kehendak dari Allah, tidak ada bantuan dari Allah. Tidak bisa kita mendengar sesuatu kalau kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengunyah kalau kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azakumullah,
ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Seorang raja setelah dia membangun istananya, lalu dia mengundang para penyair untuk memuji istana yang dia telah bangun. Lalu penyair yang terakhir ditanya dia, bagaimana menurutmu, bagaimana pendapatmu tentang istanaku ini? Pada saat itu ada di depan raja ini ada segelas air dingin. Lalu penyair itu mengatakan, wahai raja, seandainya engkau terhalang untuk minum air yang ada di depanmu ini, dengan apa engkau akan menebus agar engkau bisa meminum air itu? Dia mengatakan, aku akan menebusnya dengan seluruh kerajaan saya. Lalu seandainya engkau berhasil meminumnya, lalu engkau tidak bisa mengeluarkannya lagi, artinya tidak bisa buang air kecil, dengan apa engkau akan menebus supaya engkau bisa buang air kecil? Dia mengatakan, dengan seluruh kerajaan saya. Lalu dia mengatakan, jika kerajaan yang begini luasnya nilainya hanyalah sekedar buang air kecil, apa yang kau sombongkan? Ya, ikhwani fiddin azakumullah, Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa manusia itu awalnya adalah nutfah qadirah. Manusia itu awalnya adalah mani yang kotor, dan dia akan berakhir menjadi jifatin muntinah, akan menjadi bangkai yang busuk. Apanya yang dia sombongkan? Ya, apa yang dia angkuhkan kalau dia akan menjadi bangkai yang busuk? Ikhwani fi din azakumullah, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, la ahabba an yakuna ilaihi thanin." Seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, pasti dia akan mencari yang kedua. Walau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab, seandainya dia punya dua lembah emas, pasti dia akan mencari yang ketiga. La habba an yakuna ilaihi thalith wala yamla'u fahu illa turab. Ya, meskipun dia punya 3 lembah emas, nanti kalau dia mati, mulutnya isinya adalah tanah. Padahal selama hidupnya mulut ini menikmati berbagai macam hidangan-hidangan yang nikmat, minuman-minuman yang lezat, makanan-makanan yang enak. Namun setelah dia mati, mulutnya itu isinya adalah tanah. Lalu untuk apa dia sombong? Ya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, dan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya kemampuan untuk mengumpulkan harta itu, tidak mungkin dia akan bisa mengumpulkannya. Oleh karena itu ya ikhwah, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wala quwwatin lahu 'ala al-qiyam bi sya'nin min syu'unih. Seorang manusia dia tidak bisa mengerjakan apapun dari pekerjaan-pekerjaannya itu. Aw tahqiqi hadafin min ahdafihi aw ghayatin min ghayatihi illa billahil azim. Dan manusia juga tidak mungkin dia akan mewujudkan apa yang dia cita-citakan. Tidak mungkin dia mewujudkan apa yang dia inginkan kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, betapa banyaknya orang-orang yang sudah banting tulang sejak puluhan tahun namun belum juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan. Ada orang baru hanya beberapa tahun dia berusaha, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberinya kesuksesan dan kekayaan yang luar biasa. Itu artinya apa? Itu artinya adalah segala sesuatu ada di tangan Allah, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kapan dia mau, juga dia mencabutnya, bisa mencabutnya dari kita kapan dia mau. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Innal arda
lillahi yurithuha man yasha. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Allah akan wariskan bumi ini kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ya, Allah memberikan bumi ini kepada siapa saja yang Dia inginkan. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya dan memberikannya kepada orang lain, karena Dia yang punya, siapa yang bisa menghalanginya? Ya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kesuksesan kepada seseorang, siapa yang bisa menghalanginya? Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil kekayaan itu dari seseorang, siapa yang bisa menghalanginya? Tidak ada yang bisa menghalangi, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fama syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan terjadi. Meskipun kita tidak menghendakinya. Ya, meskipun kita sudah berusaha untuk dia tidak terjadi, tidak terwujud, namun jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, dia pasti akan terwujud. Ya. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia akan terjadi bagaimanapun kita berusaha. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, dia tidak akan terjadi. Ikhwani fi din, azzakumullah. Pernah kita menyampaikan, dan ini berulang kali kita sampaikan di sini. Lihat bagaimana para sahabat, ya, ketika mereka pergi berperang, mereka tidak punya rasa takut, sedikit pun tidak ada rasa takut dalam hati mereka. Kenapa demikian? Karena mereka tahu, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan saya akan mati di medan pertempuran, saya tidak akan mati bagaimanapun dia dikepung, bagaimanapun dia dikeroyok. Tapi kalau saya sudah ditakdirkan meninggal dunia, saya tetap akan meninggal dunia meskipun saya apa? Tidur di kasur saya, tidak pergi berjihad. Ya. Dan pernah kita sampaikan perkataan Khalid bin Walid, di mana dia mengatakan, "Laisa fi jasadi mawdi'u shibrin illa wa fihi darbatun bis-sayf aw ta'natun bir-rumh." Ya, tidak ada di tubuh saya ini satu jengkal yang kosong, tidak ada. Melainkan di sana ada tebasan pedang, ada tusukan tombak, atau ada bekas panah yang nancap. Ya. Tidak ada yang kosong di tubuhnya ini, melainkan penuh dengan luka-luka. Dan semua itu di depan, tidak ada di belakang. Artinya, kalau di belakang berarti dia kabur, dia lari, kemudian dipukul dari belakang. Lalu apa kata Khalid? Waha ana dha amutu kama yamutul ba'ir. Namun sekarang aku ini mati seperti matinya onta. Padahal dia kepingin sekali mati di medan pertempuran. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dia mati di medan pertempuran. Bagaimanapun usahanya, bagaimanapun beraninya, serang sana, serang sini. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, kalau dia pergi bertempur, istrinya memikul pedang dari belakang. Setiap kali pedangnya patah, digantikan dengan pedang yang baru. Demikian beraninya di medan pertempuran. Ya, demikian keinginannya untuk mendapatkan syahadah. Karena bagi orang yang beriman, mati syahid ini merupakan kematian yang paling dia inginkan. Namun ternyata Khalid mati di tempat tidurnya. Dia mengatakan seperti matinya onta. Ya, fala namat a'yunul jubana. Semoga tidak pernah terpejam matanya orang-orang yang pengecut. Ya. Maksudnya semoga orang-orang pengecut ini tidak pernah tidur. Karena orang pengecut dia tidak pernah tidur, tidak bisa tenang tidur. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, itu akan terjadi meskipun kita berusaha untuk dia tidak terjadi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia tidak terjadi, tidak mungkin dia akan terjadi bagaimanapun kita berusaha dia terjadi. Ikhwani fiddin azakumullah, di kajian yang sebelumnya kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la yamna'anna ahadakum rahbatun nas.
janganlah salah seorang di antara kalian ya gara-gara takutnya kepada manusia ia terhalang untuk menyampaikan kebenaran. Dia tidak berani menyampaikan kebenaran karena takut kepada manusia-manusia. Takut dia ditindas, takut dikurangi rezekinya, takut disakiti badannya. Ya. La yamna'anna ahadakum rahbatun nas an yaqula bihaqqin idza ra'ahu aw syahidahu. Jangan salah seorang di antara kalian gara-gara takutnya kepada manusia dia tidak berani menyampaikan kebenaran ketika ia melihatnya. Ya. Atau mencegah kemungkaran ketika dia melihatnya. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu la yuqarribu min ajalin. Menyampaikan kebenaran ini meskipun semua orang tidak senang, ini tidak akan mendekatkan ajal kita. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan maju dan dia tidak akan mundur sejenak pun. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajalnya sudah tiba, maka tidak akan dimajukan, tidak akan dimundurkan, sejenak pun tidak akan maju. Jadi, menyampaikan kebenaran kepada semua orang meskipun semua orang tidak senang, ini tidak akan mendekatkan ajal kita dan juga tidak akan menjauhkan rezeki kita. Ya, bagaimanapun orang benci tidak senang kepada kita, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita mendapatkan rezeki, kita akan tetap mendapatkan rezeki itu. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ya, ini harus kita sadari, harus kita ingat baik-baik bahwa menyampaikan yang hak ini tidak akan mempercepat ajal kita dan tidak akan menjauhkan rezeki kita. Kemudian kata Syekh, fa azimmatul umuri biyadihi subhanah. Segala sesuatu ada di tangan Allah, bukan di tangannya siapa-siapa. Ya, ikhwani fiddin azzakumullah, banyak orang-orang yang tidak berani menyampaikan yang hak, tidak berani mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takut nanti jabatannya diturunkan. Kalau jabatannya turun berarti apa? Gajinya turun. Ya. Kalau gajinya diturunkan, maka kasihan anak-anaknya dan istrinya. Anak-anaknya masih kecil, butuh biaya ini, butuh biaya itu. Ya. Khawatir terhadap rezeki sehingga dia tidak berani menyampaikan kebenaran itu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwani fi din azakumullah, orang yang seperti ini dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Manusia itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Bumi ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan langit-langit ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Kalau segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita takut kepada makhluk? Ya, sampai-sampai kita tidak berani menyampaikan kebenaran karena takut rezeki kita berkurang. La ilaha illallah. Ya, bahkan banyak orang-orang tidak berani punya anak lebih dari 2. Ya, karena takut rezekinya berkurang. Subhanallah. Seolah-olah dia yang memberikan rezeki kepada anaknya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu narzuquka wa iyyahu." Kami yang memberimu rezeki dan mereka juga kami yang memberinya rezeki, bukan kamu. Ya. Lalu untuk apa kita mengkhawatirkan masalah rezeki kita ya ikhwah? Yang penting kita mencari dengan baik. Kemudian mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ini kita kadang-kadang sudah Masya Allah, rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sudah banyak. Namun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang kurang sekali. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kathratil 'arad,
Walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya fasilitas. Punya pesawat, punya kapal, punya mobil dan seterusnya. Bukan itu kekayaan. Yang namanya kekayaan itu adalah kaya hati. Kalau orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan di dalam hatinya, walaupun dia sekali sehari dia makan, dia akan tetap mengatakan alhamdulillah. Ya. Walaupun dia misalnya 2 hari sekali dia makan, dia tetap mengatakan alhamdulillah. Ya. Namun orang yang tidak diberikan rasa cukup, rasa kekayaan di dalam hatinya, maka bagaimanapun banyak hidangan-hidangan di depannya, ada ayam goreng, ada gulai, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, masih tetap aja dia mencari. Loh, kok nggak ada ini? Kenapa nggak ada ini? Kenapa nggak ada ini? Nah, itu tanda orang tidak berterima kasih kepada Allah. Ayolah ikhwah, ada nggak di antara antum yang seperti itu? Ada? Kalau ada yang seperti itu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tanda dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu banyak hidangan di depan matanya. Ya, ada nasi, ada sayuran, ada gorengan, ada ini, masih juga mengatakan mana ini, mana ini, mana ini. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man asbaha mu'afan fi jasadih, ya, wadi'an fi ahlihi, indahu quta yaumih. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari kesehatan di badannya, kemudian dia gembira di tengah-tengah keluarganya, kemudian yang ketiga wa indahu quta yaumih, dan dia punya makanan untuk hari itu saja, untuk hari itu saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Orang yang seperti ini seolah-olah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan seisinya. Sehat pertama. Coba kalau kita tidak sehat. Ya, meskipun kita punya uang 1000 triliun enggak ada artinya itu. Meskipun kita punya hidangan di depan kita, ada makanan selezat apapun makanan itu, tidak ada artinya itu kalau kita tidak sehat. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, wadi'an fi ahlih. Ya, dia adalah gembira, tenang, bahagia di tengah-tengah keluarganya. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, tidak ada artinya seseorang memiliki dunia dan isinya kalau dia tidak bahagia dengan anak dan keluarganya. Ya ikhwani fi din azakumullah, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini pernah dia bercerita tentang seseorang di Mesir. Orang ini dia mengatakan, kalau engkau menoleh ingin melihat hotel-hotelnya, sampai lehermu sakit saking banyaknya hotel-hotelnya bangunin. Tapi tahu enggak kamu, kata Abu Ishaq Al-Huwaini, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, orang ini meskipun demikian banyak hotel-hotelnya, dia tidur di mobilnya. Di mobil dia tidur. Ya, takut sama istrinya, takut sama anak-anaknya. Anak-anaknya mengancamnya, akan saya bunuh karena dia pernah menyakiti istrinya. Anak-anak ini kebetulan pro sama ibunya, sehingga anak-anaknya mengancamnya, sehingga dia ketakutan terus. Ya, la ilaha illallah. Jadi apa artinya dia punya harta sebanyak itu kalau dia tidak bahagia? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wadi'an fi ahlihi. Dia gembira, ceria, riang di tengah-tengah keluarganya, bercanda sama ini, bercanda sama itu, bercanda sama ini. Indahu quta yaumih. Dia punya makanan hanya hari itu saja. Nah, orang yang seperti ini faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, seolah-olah dia diberikan dunia dan isinya seperti ini, ya ikhwan. Ya. Jadi kalau kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki secukupnya, kita bisa salat berjamaah, kita bisa datang ke pengajian, ya, kita bisa duduk belajar,
bersama anak, istri, menyampaikan ayat Allah, satu ayat atau menyampaikan satu hadis, ini adalah sesuatu yang sangat kebahagiaan yang luar biasa. Banyak orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan seperti ini karena saking sibuknya. La ilaha illallah. Kemudian fa azimmatul umuri biyadihi subhanah. Segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La radda liqada'ih. Ya, tidak ada yang bisa menolak ketentuan-ketentuan Allah. Wala mu'aqqibal hukmih, dan tidak ada yang akan membenarkan apa yang telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Dia adalah ahkamul hakimin. Ya. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan adalah dalam keadaan yang sangat-sangat indah, sangat-sangat bagus. Sehingga tidak ada orang yang akan memperbaiki, meluruskan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa umurul khalaiqi ma'qudatun biqada'ihi wa qadarihi. Urusan semua makhluk-makhluk ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yasrifuha kaifa yasha' wa yaqdi fiha bima yurid. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan-urusan hamba-hambanya sebagaimana Dia kehendaki. Ya, ini harus kita ingat ayo ikhwah, bahwa semua yang menimpa kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menimpakan kepada kita itu berdasarkan hikmah yang luar biasa. Hari ini kita diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menimpakan kepada kita penyakit. Maka yakinlah bahwa itu dengan atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki hikmah yang sangat besar. Ya. Jadi seandainya hari ini kita diberikan penyakit oleh Allah, itu memiliki hikmah yang sangat besar. Seandainya kita tidak diberikan penyakit pada hari itu, mungkin akan terjadi hal-hal yang jelek. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin pernah bercerita tentang seseorang. Dia akan berangkat dari Riyadh ke Jeddah. Begitu dia masuk ke ruang tunggu, ketiduran dia. Panggilan berapa kali dipanggil, gak muncul-muncul karena terlalu nyenyak tidurnya. Sehingga berangkatlah pesawat ini. Begitu dia berangkat pesawat ini, bangunlah dia. Marah-marah. Kenapa saya tidak dibangunkan? Kenapa saya tidak dipanggil? Ngamuk di bandara. Ternyata 10 menit dia take off, pesawat ini meledak, satu pun tidak ada yang selamat. Begitu dia mendengar berita itu, langsung dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia tidur, padahal ini membuatnya marah, kecewa dia. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Ternyata Allah menginginkan dia selamat dari kematian itu. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini yang harus kita yakini. Apa saja yang menimpa kita, apakah itu kejelekan, itu adalah kebaikan, itu semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menakdirkan kepada kita hal itu dengan penuh hikmah. Ya. Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini, Allah tidak ingin menyakiti kita. Apa untungnya Allah menyakiti kita? Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian-ujian, memberikan kita bala supaya dosa-dosa kita terhapus, derajat kita terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, bersyukurlah kepada Allah. Ikhwani fiddin azakumullah, salah seorang ulama salaf, dia masuk ke masjid. Setiap kali dia masuk ke masjid, dia mendengar seseorang mengatakan, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku kelebihan di atas hamba-hambanya, kelebihan yang banyak. Besoknya lagi dia datang ke masjid, lagi dia dengar doa itu. Besoknya lagi dia datang, lagi dia dengar doa itu. Penasaran dia, bagaimana rupanya orang yang berdoa ini? Ya, nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ini? Ternyata
orang ini kedua kakinya cacat, kedua matanya cacat, kedua tangannya cacat. Ya. Lalu dia mengatakan, wahai pamanku, apa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu? Celaka engkau nak, katanya. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku qalban syakiran, hati yang senantiasa berterima kasih kepada Allah. Ada jutaan orang atau bahkan mungkin ratusan juta orang yang Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikannya, namun dia tidak berterima kasih kepada Allah. Orang ini mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku hati yang senantiasa bersyukur, walisanan dzakiran, dan lisan yang selalu berzikir, wa badadan 'alal bala'i sabira, dan aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang sabar menahan ujian-ujian. Padahal ikhwani fiddin azakumullah, kedua kakinya cacat, kedua tangannya cacat, dan juga kedua matanya cacat. Namun begitu doanya. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwa setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita, maka itu adalah yang terbaik bagi kita. Jangan mengeluh. Kita ini selalu mengeluh, tidak pernah bersyukur kepada Allah, tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Padahal ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Coba bandingkan ayo ikhwah. Sekarang banyaknya orang yang mengeluh karena harga beras naik, harga ini naik, harga itu naik, semuanya naik. Coba antum bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ya, siapa lebih besar nikmatnya? Ya, mereka atau kita? Kita jauh lebih besar nikmatnya daripada mereka. Ya, coba lihat saudara-saudara kita yang ada di Irak, di Yaman, di Palestina, di Suriah, di Lebanon, ya, di mana-mana. Mereka selalu ketakutan. Mereka tidak bisa keluar rumahnya. Kita alhamdulillah, tadinya kita ngaji, setelah asar kita ngaji, setelah maghrib kita ngaji, setelah isya juga kita ngaji. Bebas, tidak ada yang ngebom kita, tidak ada yang menembak kita. Ya, alhamdulillah sekarang kita pulang, kita makan di rumah, kemudian kita tidur, besok pagi kita bangun, kemudian kita pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh, pulang lagi, kemudian sarapan sudah ada, kopi sudah ada, teh sudah ada. Nikmat apa lagi yang kita inginkan ayo ikhwah? Ya. Coba lihat ikhwani fillah azakumullah, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza. Ya, seorang dokter ketika dia bercerita tentang anak-anak yang di Gaza, dia nangis sejadi-jadinya sebelum dia bisa berbicara. Ya, lalu dia mengatakan, ditanya dia, apa yang engkau temukan di Gaza? Dia mengatakan, betapa anak-anak kecil itu yang saya temukan banyak di dalam perut mereka ada baterai. Ternyata mereka tidak ada yang mereka makan sampai mereka terpaksa makan baterai. Kita alhamdulillah pagi-pagi serabi, lupis, nagasari, macam-macam, masih juga malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan-jangan ini ayo ikhwah kufur nikmah jatuhnya nanti. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dia berjanji apabila kita mensyukuri nikmatnya itu, Allah akan apa? Akan menambah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan. Kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaanku itu adalah sangat pedih. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, la radda liqada'ih wa la mu'aqqiba li hukmih, ma syaa kan wa ma syaa kan kama syaa fil waqti alladhi yasha. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti dia terjadi di waktu yang dia kehendaki oleh Allah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki, dia tidak akan terjadi. Allah menghendaki dia terjadi besok, tidak mungkin dia terjadi sekarang. Kalau Allah menghendaki dia terjadi sekarang, tidak mungkin dia akan terjadi besok. Ya, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dan sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
'alal wajhil ladzi yasha'u min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Tidak mungkin dia bertambah, tidak mungkin dia berkurang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hari ini mendapatkan 1 juta rupiah, bagaimanapun kita banting tulang, tidak mungkin dia akan bertambah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hari ini kita tidak mendapatkan apa-apa, bagaimanapun kita banting tulang, tidak mungkin kita akan mendapatkan apa-apa. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, masalah ini sudah selesai, dicatat oleh Allah. Kita harus tenang tentang masalah rezeki ini. Yang perlu kita khawatirkan adalah solat saya itu diterima oleh Allah atau tidak. Itu yang perlu kita khawatirkan. Masalah rezeki jangan khawatir. Semut saya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, burung-burung diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cacing, binatang-binatang semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa saya yang salat 5 waktu tidak akan diberikan oleh Allah? Tidak mungkin. Ya, namun masalahnya kita di sini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala taqaddumin wala ta'akhurin, lahul khalqu wal amru. Ciptaan bagi dia, dia menciptakan makhluk-makhluknya, wal amr, dan dia yang merintahkan makhluk-makhluknya. Dia yang menghalalkan, dia mengharamkan. Tidak boleh selain Allah mengharamkan atau menghalalkan. Tidak boleh selain Allah membuat syariat. Yang berhak membuat syariat adalah hanyalah Allah. Walahul mulku walahul hamd. Ya, segala kekuasaan, segala kerajaan milik Allah, dan segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walahud dunya wal akhirah. Dunia akhirat ini milik dia. Ya, bukan milik selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, orang yang terakhir masuk surga, dia terakhir keluar dari api neraka, terakhir berjalan di sirat, dan terakhir masuk surga. Ya, ketika dia melihat penduduk surga ketawa, ketiwi, bercanda ria dengan bidadari-bidadarinya, dia mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Ya, Allah mengatakan, silahkan masuk. Ya, begitu dia lihat, Allah Subhanahu wa taala menampakkan surga itu sudah full, penuh. Dia mengatakan, ya Allah, surga itu sudah penuh. Lalu Allah berikannya tawaran, mau enggak aku berikan engkau surga seluas bumi ini? Mau aku. Radit ya Allah. Ya Allah, mau saya. Mau kamu 2 kali bumi? Mau ya Allah. Bagaimana kalau aku tambahkan 3 kali bumi? Mau ya Allah. Ditambah lagi 10 kali bumi. Mau ya Allah. 10 kali bumi. Ini orang yang terakhir masuk surga. Lalu bagaimana dengan orang yang pertama masuk surga? Kalau yang terakhir saja surganya 10 kali bumi ini. Kalau kita punya rumah yang luasnya 5 hektar atau 10 hektar, kita kewalahan membersihkannya, menyapunya, mengaturnya, mengurusnya. Lalu bagaimana kalau dia mempunyai surga yang luasnya 10 kali bumi ini? La ilaha illallah. Ya, walahun ni'mat wal fadl walahu thana'ul hasan. Segala puji-puji itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Syamilat qudratuhu kulla syai'. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu, maka cukup dia mengatakan kun, maka apa yang dikehendaki oleh Allah itu akan terjadi. Kemudian di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah." Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmah bagi manusia-manusia, ya, apa yang Allah bukakan untuk manusia-manusia dari rahmah-rahmah ini, fala mumsikalaha, tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik, dan apa yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mursilalahu min ba'dih, tidak ada yang akan bisa mendatangkannya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita ingat, ya, bahwa segala yang menimpa kita itu atas takdir Allah, dan apa yang ditakdirkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling baik bagi kita. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, berdakwahlah, sampaikanlah yang hak ini kepada manusia-manusia, kepada orang-orang.
karena menyampaikan yang hak ini tidak akan mempercepat ajal kita dan tidak akan menunda rezeki kita. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini yang bisa kita sampaikan di malam ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ayo ikhwah jika